Yang kedua, tadi perkebunan. Yang kedua mengenai UMKM. Ada dinas UMKM di Sperinda ada. Nanti Pak Julpan hal itu sampaikan. Di Sperinda baru lantik. Jadi di Sperinda ini kita punya program disahkan oleh kawan-kawan DPR juga bantuan. Tolong ini proaktif juga kepala desa dan camat Pak. Ya, banyak ini bantuan kita. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pasar. Sebelum pertanyaannya nanti sampai ke situ. Pasar ini insya Allah tahun ini kita udah bisa operasional. Sekarang terakhir kita prosesnya adalah pemeriksaan BPKP. Tunggu hasil apresial ya, penjelapan ya. Tim apresial. Dari tim apresial nanti itu baru didedikasikan ke BPKP. Ya, hasil itulah nanti baru kita informasi sementara waktu Bu Yuni kita MOU sama ini ya, sama BUMD ya. Atau nanti pendiri itu silakan. Nanti karena Bu Yuni bagian teknis itu. Nah, jadi insya Allah tahun ini selesai Bapak Ibu mengenai pasar. Kenapa kita tidak bisa langsung laksanakan? Karena aturannya banyak Pak. Terbengkalai itu kita nanti salah-salah masuk nanti orang baru bisa dipenjara seperti itu. Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi ke pasar, ya. Kemudian terkait ekonomi lagi, ada juga kita Bapak Ibu semua kelompok-kelompok tani yang dapat bantuan. Ini mohon kepala desa, seluruh kepala apa namanya kalau pertanian itu penyuluh, apa? UPT penyuluh, ya, PPL. Kita punya kesepakatan. Pak Kades, kita punya kesepakatan bahwa bantuan-bantuan yang kita berikan pada masyarakat itu wajib 50% orang miskin. Bahasa halusnya kurang mampu. Wajib itu. Nanti kami punya NIK-nya Pak. Makanya kalau ada nanti bapak-bapak buat kelompok tani di desa itu, tolong masukkan 50% itu orang kurang mampu. Biasanya kawan-kawan DPR kan buat kelompok tani sapi. Kayak Charles, saya melihat itu ada kelompok tani sapi. Kayak Bahar ada kelompok tani perikanan. Kawan-kawan Bang Rudi Sombing juga gitu. Itu Bang, kedepannya tidak boleh lagi wajib 50% orang kurang mampu. Seandainya di dalam proposal itu tidak 50% dicantumkan, secara otomatis Bepeda akan tolak. Ya, Bapak Ibu, ini dalam rangka kita untuk ke depan ini sasaran tepat. Karena mohon maaf Bapak Ibu semua, Pak Kades perlu dikontrol juga bantuan. Kadang-kadang kelompok tani cuma berapa buah itu yang aktif. Mereka yang aktif saja, bukan nyalakan mereka sebenarnya. Tapi kita yang kurang aktif. Oleh karena itu ke depan Pak Kades buatlah kelompok tani itu membuat usulan. Ada usulan juga banyak bantuan di Dinas Perikanan. Ada bantuan bibit juga. Ini Pak Akhtar. Nih mohon maaf Pak, ya Pak Akhtar ya. Kita punya bibit awalnya 30.000 ya. Sekarang 140.000 ya. 140.000 bibit kecambah udah ini Pak. Ini untuk kita bagikan pada masyarakat tuh Pak. Gratis yang miskin ya. Yang miskin. Nah, kalau yang nanti mana tepuk tangan pula lu. Bibit sawit ini kalau yang komersial juga ada, silakan beli Bapak-bapak nanti. Harganya sudah tentukan per bupati nantinya. Nah, mau kami Bapak Ibu kepala desa membantu kami bersama teman-teman pendamping siaga itu memberikan informasi dan membuatkan surat desa tanah-tanah masyarakat yang miskin itu Pak, yang kurang mampu itu setengah hektar maksimal 1 hektar, sehingga nanti berikan itu kan ke kita nanti bantuan bibit. Sudah ada bibitnya kan rugi kalau nggak diambil itu ya. Nah, itu terkait dengan bantuan lain juga memang kami itu pasti melalui proposal kelompok tani.
kayak sapi. Ini mohon maaf Bapak Ibu semua, saya cross check, kalau seandainya sapi Kabupaten Palawan ini dari dulu sampai sekarang ini terpelihara dengan baik, itu udah puluhan ribu Pak sapinya. Tidak ada lagi orang miskin sebenarnya kalau itu tepat sasaran. Cuman kami tidak mau Bapak Dewan, Pak Ketua DPR, ada misalnya poker kelompok taninya tadi diambil, dikirim, habis itu diperjualbelikan. Besok tidak lagi gitu Pak Julpan. Wajib penerima itu kalau dia mati foto. Apa masalahnya? Ini Pak Atar, ya, apa masalahnya? Kita nggak mau lagi gitu. Setiap tahun hampir 100 ekor sapi kita serahkan pada masyarakat, tapi nyatanya nggak ada perkembangan yang berikutnya, atau dinikmati sekelompok orang saja. Ya Bapak Ibu ya, nah ini penting. Nah ini tolong bantuannya kerjasama kepala desa. Kalau ada hal-hal seperti itu Pak Kades, laporkan sama dinas, laporkan sama kami. Tuh saya sungkan. Pak, itu kelompok itu tahun barat dapat sapi provinsi 10 ekor, kabupaten 10 ekor, tahun ini juga dapat. Nah, ini penting. Ya Pak ya, ini penting. Karena kalau itu kita lakukan kerjasama, insya Allah aman. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya saya bicara mengenai kesehatan. Ini pelayanan kesehatan nanti capil. Kesehatan ini program kita di RPJMD kita, bagaimana seluruh masyarakat Kabupaten Palawan ini bisa berobat secara gratis. Alhamdulillah hari ini tinggal tunjukkan KTP, kita bisa berobat gratis di seluruh rumah sakit di Kabupaten Palawan. Tepuk tangan dulu. Nah, KTP saja. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini berkat kerjasama Pak Zukri, 45% kabupaten, 55% provinsi. Ini kekencangan kita semua, dan Pak Kadisnya luar biasa memberikan support pada anggotanya. Akhirnya kita alokasikan dana, meskipun kita kurang dana. Saya sampaikan, kemarin kita memang kurang dana, 20 miliar untuk ini, kegiatan kesehatan ini. Akhirnya memang saya sampaikan, perlu saya sampaikan, Pak Bupati, kita sama-sama DPRD terpaksa memang Rumah Sakit Selatan itu sementara waktu tahun ini belum bisa kita bangun, karena 20 miliar itu kita bantukan dulu untuk UAC namanya, kesehatan gratis itu. Nah itu Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini kita cari dana pusat, lagi pusat bangun Rumah Sakit Selatan. Nah, kemudian mau kami Pak Kades sesuai instruksi Bupati bahwa kita ini kan punya bidan desa. Nah, ini Pak Kepala Dinas ini punya puskesmas. Bidan desa ini tolong dipantau, dimanfaatkan. Kalau bisa sekali Pak Kades juga cross check. Jalan tidak di desanya. Jalan tidak memantau orang tua lansia, ya. Kemudian kami juga tadi diskusi sama Pak Astril sama Pak Bupati, itu ada nanti kunjungan spesialis. Nanti kita diskusikan, itu sudah jalan Pak ya, sudah jalan kemarin di Teluk Meranti. Nah, nanti kalau itu ada Pak Astril, Pak Kadis, itu spesialis itu seperti anak atau asma, penyakit dalam. Nah, itu nanti kasih tahu seluruh kepala desa di mana tempatnya itu, supaya nanti berobatnya ini kepala desa bisa bawa orang-orang yang berada di desanya. Kan tidak mungkin kita keliling untuk 17 desa di sore ini. Ya Pak Kadis ya. Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi kita sekarang ini lagi berbenah, lagi mensupport melalui dukungan KKW DPRD bagaimana kesehatan relawan ini bisa dinikmati seluruhnya. Perlu saya sampaikan, kemarin saya turun di Nilo Kecil Pak Charles. Ada masyarakat yang pakai KTP ini, dia sakit, kemudian BPJS-nya aktif,
salah satu rumah sakit di Pelalawan ini. Kemudian selama 3 hari belum sehat lagi, saya disuruh pulang sama perawatnya rumah sakit. Katanya besok kembali lagi. Saya sampaikan Pak Kades, itu tidak benar, tidak boleh. Tidak boleh. Wajib sampai sehat menurut dokter, baru dibolehkan pulang. Kecuali yang keluarga minta pulang. Nah ini, jangan sebang siur. Karena ada pakai KTP itu kami dilayani baik. Tolong sampaikan juga Bapak Ibu, bagi masyarakat yang BPJS dan sebagai KTP yang kita subsidi pemerintah ini, tidak pelayanan tidak baik, tidak bagus dimanapun dia berada, sampaikan sama kita. Ya Pak Kades, sampaikan itu supaya kami bisa kontrol. Ini terkait dengan pelayanan kesehatan Bapak Ibu. Kemudian pelayanan lain saya rasa cukup. Terkait KTP semuanya itu nanti disesuaikan saja Pak Kades. Nah, hal lain yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan infrastruktur. Kalau infrastruktur ini, mulai saya dari Ketua DPRD dulu sampai sekarang memang tak selesai juga. Pak Gaul itu udah sampai selesai dia, udah tua dia tuh. Besok nih, udah mau pensiun, tak selesai juga jalan nih. Ya seperti itu memang. Sudah dibangun aspal pecah, sudah dibuka jalannya becek. Ya seperti itu. Selagi masyarakat kita masih berkembang. Oleh karena itu kita di Kecamatan Penggalan Kuras ini kita cukup luar biasa Bapak Ibu. Ini tahun ini APBD kita di luar dana desa dan lain-lain itu mengucur 35 miliar di Kecamatan Penggalan Kuras. Tepuk tangan dulu. Nah, ini kan kawan DPR, ada ketua DPR ini tentu iya kan. Nah, ada ketua komisi dan kawan lain lagi. Sekijang itu hanya 16 miliar, Langgam 21 miliar, di Kampung Wabub aja cuma 31 miliar kalau langsung. Nah, 31 cuma. Nah, Penggalan Kuras 35 miliar. Nah, ya masuk yang lain. 45 miliar. 45 miliar salah tadi. 45 miliar. Nah, ya ketua DPRD. Ini biasanya kan bupati sama ketua DPRD memang. Nah, Bapak Ibu, jalan kita memang masih terbatas. Kita hampir seluruh kecamatan itu dapat 1 kilo Pak. Cuma 1 kilo. Itu ada pun kecamatan nggak dapat. Tapi kita sisi lain, tadi saya hitung perusahaan yang hadir. PT Musimas ada? Musimas. Oke. Bartasena? Bartasena? Oke. Cas ada cas? Ada ya? Safari? PT Safari? PT Arabadi? Tolong catat Pak Julpan. Safari, PT Arabadi ada? Arabadi. Kemudian PT apa lagi? PT AD ada? Nggak ada. PHI, PT PHI ada? Nggak ada juga. Ini catatan kita Pak. Nanti. Maksud kami, pertama memang perusahaan-perusahaan ini kalau dia membangun Pak Linton, tadi sudah cross check, Pak Linton itu salah satu bangun infrastrukturnya Musimas itu adalah jembatan Talau. Tapi itu harus di-MOU-kan, buat suratnya Pak kasih ke Pemda, biar terdata dia. Ya Pak Linton ya. Kemudian Arabadi alhamdulillah jalan betungnya itu dibangun 2 kilo. Tahun ini 1 kilo. Berlanjut. Berarti udah 4 kilo dia bangun Arabadi besok ini. Terima kasih kita pada Arabadi. Kemudian PT Separi Riau mana Pak? Nah, Harja. Separi Riau kemarin bantu berapa Pak? 500. 200. Ya, itu nanti kalau itu udah masuk 200. Nah, kemudian PT AD yang belum. PT AD ini Pak Julpan, ini perlu kita panggil karena dia penting juga masuk di kawasan Penggalan Kuras besar.
kemudian perusahaan-perusahaan lainnya. Maksud kami, Pak, semuanya ini CSR perusahaan ini kita bersama-sama bagaimana caranya perusahaan ini bisa saling membantu.